Yuval Noah Harari, salah satu sejarawan terkemuka di dunia dan penulis buku bestseller Sapiens, A Brief History of Humankind, itu pada saat awal-awal merebaknya wabah COVID-19 ini di dunia, itu dia pernah menulis sebuah artikel. Dia melihat bahwa karena wabah ini terjadi secara global, maka mau tidak mau semua negara itu menghadapi musuh yang sama. Dan karena semua negara itu menghadapi musuh yang sama, implikasinya akan terbentuk kerjasama antar semua negara atau kerjasama internasional itu pasti akan meningkat. Nah, menanggapi tulisan dari Yuval Noah Harari tersebut, banyak orang kemudian lantas memprediksi bahwa corona ini bisa menjadi blessing in disguise, atau justru karena wabah corona ini, kita akan melihat konflik di dunia itu menurun. Atau perdamaian dunia itu akan meningkat. Atau bisa kita katakan secara sederhana, dunia itu akan lebih damai. Kenapa? Karena orang dipaksa untuk bekerja sama. Inilah yang oleh para scholars begitu, yang disebut secara teoretik itu dikatakan dengan positive peace atau perdamaian positif. Apa sih bedanya positive peace sama negative peace? Secara teori itu ada bedanya, walaupun sebenarnya tidak terlalu tajam ya. Kalau negative peace atau perdamaian negatif, itu perdamaian yang terjadi karena kedua belah pihak yang bertempur atau berperang itu dipaksa untuk menyelesaikan perangnya. Seperti misalnya apakah membuat treaties, apakah membuat perjanjian damai. Jadi perangnya sendiri, konfliknya sendiri itu dipaksa untuk berhenti. Tetapi positive peace itu beda. Positive peace atau perdamaian positif itu perdamaian yang terjadi karena ada faktor-faktor pendukung orang itu mau bekerja bersama. Ya, itulah yang angle itu yang kemudian pada awalnya membuat banyak orang itu optimis bahwa karena wabah corona ini memaksa seluruh dunia untuk bekerja sama, itu akan ada perdamaian dunia. Ini mungkin walaupun tidak 100% sama, itu bisa kita ambil analoginya seperti musibah yang pernah menimpa negara kita. Musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh pada tahun 2004 lalu, yaitu tsunami. Kita tahu pada saat itu, tsunami pada saat itu menelan ratusan ribu korban jiwa di Indonesia. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di banyak negara, di Thailand begitu ya, di Sri Lanka kalau saya tidak salah itu juga menelan korban ribuan jiwa. Tetapi walaupun itu adalah bencana yang sangat mengerikan, ternyata ada blessing in disguise pada saat itu. Kalau kita ingat, Indonesia pada saat itu sudah mengalami konflik yang cukup lama dengan GAM, puluhan tahun. Mungkin kurang lebih 30 tahun. Tetapi pasca konflik itu, ternyata antara GAM dan Republik Indonesia itu bisa mencapai satu kata damai. Dan perdamaian itu berlangsung sampai sekarang. Nah, tapi itu kasus atau pengalaman di Indonesia, dan itu harapan dari sebagian orang yang menyatakan bahwa akan ada positive peace karena wabah corona ini. Tapi rasa-rasanya secara realitas berita yang kita dengar atau kita lihat, kita konsumsi tiap hari yang ada di TV kita, yang ada di internet, itu bukan perdamaian ternyata, bukan kerjasama, tetapi malah ketegangan. Tetapi malah kita bisa melihat adanya ekskalasi begitu ya, ekskalasi konflik antara negara adidaya, antara negara-negara besar, negara dengan bukan hanya dengan kekuatan ekonomi yang besar, tetapi juga dengan kekuatan militer yang besar, seperti antara Amerika, China, India, Rusia. Itu negara-negara yang semua punya kemampuan nuklir begitu. Dan kita lihat negara-negara itu sekarang ini justru sedang tegang-tegangnya satu sama lain. Sehingga ada banyak orang yang memprediksi jangan-jangan corona ini justru paling sedikit memicu perang dingin antara Amerika dengan Cina. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang memprediksi bahwa jangan-jangan, dan nauzubillah menjalik, itu ada perang dunia ketiga yang bisa dipicu karena corona. Kenapa sih ada
prediksi yang agak suram gitu ya, atau agak kelam begitu tentang konflik yang mungkin bisa dipicu karena corona begitu ya. Itu karena memang kita bisa melihat itu ada dua jenis eskalasi yang kita saksikan di dunia sekarang ini. Ada dua jenis eskalasi. Eskalasi itu artinya makin lama makin intens, makin lama makin panas begitu, makin lama makin keras begitu, makin tegang. Nah, eskalasi yang terjadi itu adalah yang pertama itu adalah eskalasi dalam bidang diplomatik begitu ya. Kita bisa melihat ini saling tuding secara terbuka antara Amerika dan Cina itu terjadi dengan terjadi tanpa henti begitu, dan makin lama makin serem begitu. Mulai dari adu klaim kambing hitam begitu ya, siapa yang salah begitu karena corona ini bisa menyebar kemana-mana. Kemudian teori konspirasi ya, dan yang terakhir itu ada aliansi baru yang menginginkan adanya tim atau audit investigasi terhadap asal mula wabah corona ini di China begitu. Jadi ini eskalasi yang mungkin perlu untuk kita lihat sama-sama begitu ya. Setidaknya di sisi Amerika Serikat sendiri itu ada 5 eskalasi statement keras yang dikeluarkan oleh Amerika. Jadi kita bisa melihat ada 5 tipe eskalasi begitu ya. Dimulai dari yang paling ringan. Yang paling ringan pada awal menyebarnya wabah corona ini begitu ya. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat sekarang, itu mengkritik WHO, World Health Organization, begitu, secara terbuka. Karena dia menganggap bahwa WHO ini terlalu China-centric. Ya, dan ingat ya, semua kata-kata yang saya gunakan pada video ini tidak merujuk pada ras, tetapi merujuk kepada negara. Ya, merujuk kepada negara, jadi hubungan antar negara, bukan merujuk kepada ras. Nah, Donald Trump itu mengkritik WHO. Yang pertama yang dia lakukan ya. Jadi ini dimulai dari kritik terbuka yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap WHO karena WHO itu dianggap terlalu China-centric. Kenapa bisa begitu? Kita bisa lihat timeline-nya begitu ya. Pada tanggal 31 Januari itu Trump mengeluarkan perintah agar semua perjalanan internasional dari China ke Amerika Serikat itu ditutup. Dan itu mulai berlaku efektif pada 2 Februari, kecuali dia adalah warga negara Amerika Serikat, begitu ya. Tapi kemudian pada 4 Februari, WHO itu secara terbuka berbicara kepada dunia internasional agar tidak tergesa-gesa, termasuk kepada Amerika, tidak tergesa-gesa menutup perjalanan internasional, perjalanan atau perdagangan internasional, 4 Februari. Pada tanggal 7 April, mulai ya, setelah korban mulai berjatuhan di di Amerika begitu ya. Kenapa kok bisa begitu? 7 April itu Trump secara terbuka mengkritik begitu ya. Mengkritik bahwa WHO ini China-centric begitu ya. Karena dia memberikan rekomendasi yang salah. Trump mengatakan bahwa saya sudah benar, harusnya saya tutup. Segera saya tutup. Tapi kok kenapa WHO justru memberikan rekomendasi dibuka saja supaya perjalanan internasional dan perdagangan itu tetap berjalan. Kenapa bisa begitu? Karena 7 April itu kita bisa melihat itu adalah sehari setelah lebih dari 10.000 orang itu yang meninggal di Amerika Serikat karena kasus COVID ini. Jadi dari data itu menyebutkan bahwa 6 April kurang lebih ya, 6 April itu sudah ada 10.000 orang yang meninggal di Amerika Serikat karena wabah COVID ini begitu ya. Nah, tetapi WHO sehari setelahnya itu kemudian memberikan balasan balik. Jadi pada tanggal 8 April WHO itu membalas pernyataan Donald Trump. Kalau bisa jangan dipolitisasi. Ini bukan tentang China-centric, ini murni karena pertimbangan kesehatan. Dan akibatnya apa? Akibatnya pada tanggal 19 Mei Trump mengirimkan surat resmi ke WHO dan mengancam akan membekukan dana atau pendanaan yang diberikan oleh Amerika Serikat ke WHO. Ya, wajar aja karena sumbangan Amerika Serikat ke World Health Organization itu paling tinggi memang. Sampai tahun 2020 ini saja itu data menyebutkan
ada kurang lebih Amerika itu menyumbang 115,8 juta US dollar dan itu 2 kali lipat dibandingkan dengan yang China keluarkan 57,4 juta US dollar. Dan akhirnya apa? Pada tanggal 29 Mei, jadi kalau tadi ultimatum itu dikeluarkan tanggal 19 Mei, 29 Mei Trump secara resmi mengumumkan membekukan funding atau membekukan pendanaan ke WHO. Jadi itu eskalasi pertama. Eskalasi kedua, ya kalau tadi eskalasi pertama itu Trump memframing bahwa WHO itu China-centric. Eskalasi kedua ini Donald Trump sebagai presiden sebagai presiden dari negara yang mempunyai kekuatan militer terbesar di dunia itu mulai merubah kata COVID-19 ya, coronavirus disease 19 begitu 2019 itu digantikan dengan kata-kata Chinese virus. Jadi kata-kata COVID-19 ini secara terbuka Trump itu mengatakan ini bukan virus corona, tapi ini Chinese virus begitu ya. Dan ini yang membuat Trump akhirnya dikritik banyak orang yang menyatakan bahwa dia rasis begitu ya. Nah, pada tanggal 16 Maret ya, itu seiring dengan berjalannya waktu, itu Trump menyatakan bahwa pertama kali menggunakan kata-kata Chinese virus begitu ya. Dan kenapa Trump mengatakan begitu? Karena Trump menyatakan seharusnya Cina, ini menurut argumentasi Trump ya, kalau dia bisa terlebih dahulu atau berinisiatif segera mengkarantina begitu ya, mengkarantina penerbangan internasional, itu virus ini tidak akan tersebar kemana-mana. Kalau kita hitung secara timeline, ini kan kasus ini yang dikonfirmasi secara resmi itu terjadi pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 23 Januari itu China kemudian memberlakukan lockdown di Wuhan begitu ya. Jadi 31 Desember itu kasusnya, 23 Januari itu lockdownnya, karantina totalnya. Tetapi dari 31 Desember sampai 23 Januari itu sudah ada 5 juta manusia yang berhasil keluar dari Wuhan. Dan kita tidak tahu berapa orang dari mereka yang membawa virus corona baik dengan gejala maupun tanpa gejala. Dan celakanya lagi, itu pembatasan atau lockdown yang dilakukan oleh Cina itu hanya untuk perjalanan lokal saja. Perjalanan internasional itu tidak ditutup sama sekali. Jadi pada saat 23 Januari itu China resmi memberlakukan lockdown, itu penerbangan dari Wuhan keluar Wuhan begitu ya, keluar banyak negara Wuhan termasuk ke Amerika Serikat dan termasuk ke Indonesia juga, itu masih masih bisa terjadi. Dan akhirnya itulah yang Donald Trump mengatakan bahwa salah satu pasien pertama yang diidentifikasi mendapatkan penyakit COVID-19 itu diidentifikasi pada tanggal 20 Januari 2020. Eskalasi diplomatik ketiga, begitu yang kita lihat itu datangnya serangan dari Amerika Serikat, atau lebih khususnya dari Donald Trump begitu ya. Trump setelah yang kedua tadi menyatakan bahwa setelah Trump membranding bahwa COVID ini adalah Chinese virus begitu ya, dan karena itu harusnya China itu bertanggung jawab, karena pada saat awal-awal virus ini menyebar itu China tidak bertindak cepat dan justru malah membiarkan virus ini menyebar ke banyak negara. Itu Trump itu melontarkan isu di eskalasi ketiga ini bahwa pada tanggal 3 Mei 2020 itu secara terbuka itu Trump menyatakan bahwa COVID-19 ini itu adalah sejenis senjata biologis. Jadi virus ini bukan bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah seperti SARS, seperti MERS atau seperti Ebola begitu ya. Tapi virus ini terjadi kemungkinan karena kesengajaan atau mungkin bisa jadi ketidaksengajaan adanya kebocoran dari lab biologis di Wuhan. Nah, tetapi memang Donald Trump itu tidak
Jadi hanya mengatakan dia punya bukti saja, tetapi tidak ada pun satu buktinya itu yang di-share secara internasional atau terbuka kepada semua pihak. Eskalasi keempat, setelah menyatakan yang pertama tadi membranding WHO China centric, yang kedua virus ini adalah Chinese virus, yang ketiga ini adalah senjata biologis, yang keempat Trump ini menyatakan bahwa wabah ini, virus ini itu serangan yang mematikan kepada Amerika Serikat dan lebih berbahaya dari Pearl Harbor dan serangan 9/11 yang menjatuhkan World Trade Center, begitu ya. Dan jangan lupa dua serangan itu, Pearl Harbor dan World Trade Center WTC, itu punya dua hal yang perlu diingat gitu ya. Yang pertama dari jumlah kematian. Serangan Pearl Harbor itu kematiannya kurang lebih 2.400-an orang, atau tepatnya 2.403 orang. 9/11 itu kematiannya 2.996 orang. COVID ya, sepertiga kematian di dunia ini itu ada di Amerika Serikat. Jadi kalau total kematian di dunia ini ada kurang lebih 300-an ribuan orang yang meninggal, itu 100 ribu lebih itu ada di Amerika Serikat. Jadi Trump menganggap ini total jumlah kematian ini luar biasa akibat penyakit ini. Yang kedua, jangan lupa juga kenapa kata-kata Trump itu tidak boleh dianggap enteng dengan mengambil Pearl Harbor dan 9/11. Pearl Harbor dan 9/11 itu adalah dua tragedi yang memicu keterlibatan Amerika di dalam perang, yang memicu Amerika untuk menerjunkan pasukannya di wilayah asing. Pearl Harbor itu adalah suatu tragedi serangan yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu, membom Pearl Harbor di Hawaii. Itu membuat Amerika Serikat yang pada saat itu ragu-ragu apakah ikut atau tidak dalam Perang Dunia Kedua, itu untuk kemudian langsung mendeklarasikan perang terhadap Jepang dan Jerman, begitu ya, dan Italia. Kemudian 9/11, jangan lupa juga pasca 9/11 itu Amerika Serikat juga dengan mengatakan bahwa ada serangan teroris, begitu, itu kemudian menginvasi negara seperti Afghanistan dan Irak pasca itu. Jadi dua kejadian itu yang disebutkan oleh Trump tadi itu indikasi yang sangat kuat bahwa Amerika Serikat itu memang tidak ragu-ragu, dan khususnya Donald Trump tidak ragu-ragu untuk menjadikan militer sebagai salah satu balasan dari wabah ini yang dianggap oleh Donald Trump itu disebarkan oleh China, begitu. Nah, yang terakhir, eskalasi kelima yang tidak boleh kita anggap remeh, begitu ya. Ini sekarang mulai ada proposal baru, ada inisiasi atau ada usaha. Yang ini dimulai dari Australia, kemudian diikuti oleh beberapa negara di Uni Eropa dan juga disetujui oleh Donald Trump, agar dunia ini membentuk tim investigasi internasional, independen katanya. Membentuk tim investigasi internasional untuk menyelidiki virus yang sudah menyebabkan jutaan orang terinfeksi dan ratusan ribu orang yang meninggal di dunia ini dan mengakibatkan rontoknya ekonomi di seluruh negara. Ini bagaimana ceritanya, bagaimana asal mulanya di Cina sana, begitu. Jadi ada aliansi internasional yang dipromotori oleh negara-negara sekutu Amerika Serikat, begitu ya, untuk menginvestigasi, membentuk tim audit, begitu, tim investigasi, datang langsung ke Cina dan tidak boleh dihalang-halangi, harus dibuka semua akses untuk melihat, begitu ya, kenapa kok virus ini bisa menyebar, apakah itu man-made, begitu ya, apakah itu buatan manusia atau memang itu terjadi secara alami. Dan ini sebenarnya bukan langkah yang boleh dianggap enteng. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah, langkah untuk membuka tim investigasi secara independen namanya atau internasional ini biasanya ujung-ujungnya itu adalah sanksi. Ya. Ujung-ujungnya adalah sanksi, dan kalau negara yang bersangkutan itu dianggap tidak mau bekerja sama, begitu ya, itu bisa dihukum secara militer. Contohnya apa? Contohnya Irak pada tahun 2003, ya kan?
Apa sih tuduhan Amerika Serikat pada tahun 2000 sebelum Amerika Serikat dan sekutunya yang dilakukan oleh Saddam Hussein pada saat itu? Mengatakan bahwa Irak itu tidak mau bekerja sama, tidak jujur dalam membuka wilayahnya, membuka negaranya agar ada tim audit, tim investigasi internasional untuk melihat apakah di Irak itu ada weapon of mass destruction WMD atau tidak, begitu ya, nuklir pada saat itu. Karena dianggap bahwa Irak itu salah satu alasan kenapa Amerika Serikat, alasan secara formal itu menyerbu Irak, itu karena Irak atau Saddam Hussein dianggap gagal, begitu ya, untuk bertindak jujur membuka negaranya pada tim internasional, begitu ya, bahwa mereka itu memiliki nuklir atau senjata pemusnah massal atau tidak, begitu. Nah, 5 eskalasi ini sebenarnya membuat kita bertanya, kenapa sih kok Trump itu nekat sekali begitu ya, bahkan secara berulang-ulang menggunakan China begitu ya, mengarahkan China itu sebagai lawan begitu ya, sebagai lawan secara langsung begitu, dan itu dilakukan secara terbuka. Kenapa? Itu karena memang tidak jauh dari persepsi publik Amerika Serikat itu sendiri. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu terjadi peningkatan persepsi negatif dari publik Amerika Serikat terhadap China. Kalau pada tahun 2017 itu hanya 47% warga Amerika Serikat yang berpandangan negatif terhadap China, tapi mendekati tahun 2020 ini, begitu ya, atau persis setelah pandemi ini terjadi, itu ada 66% warga Amerika Serikat, gitu ya, oleh survei yang dilakukan oleh Pew Research, begitu ya, itu mengatakan bahwa Pew Research menemukan bahwa 66% warga Amerika Serikat itu tidak suka dengan China dan memandang sangat negatif. Itu menurut saya salah satu faktor yang membuat Trump itu berani untuk mengeluarkan statement-statement yang sangat negatif terhadap China. Kalau tadi itu adalah serangan diplomatik yang dilakukan oleh Donald Trump, bagaimana reaksi China? China sendiri sebenarnya dari kalau kita lihat secara diplomatik itu dia lebih mengutamakan strategi defensif atau indirect approach atau strategi tidak langsung. Yang dilakukan oleh China itu sebenarnya itu adalah dia menggerakkan mesin mobilisasi opininya atau mesin medianya, begitu ya. Itu di banyak negara untuk mengcounter opini-opini Trump. China itu punya China Daily, ada Global Times, ada CGTN China Global TV Network yang itu beroperasi di 70 negara. Dan semuanya itu rata-rata sekarang ini bekerja untuk menyampaikan 5 pesan. Pesan pertama untuk mengcounter Trump tadi. China mengatakan bahwa China ini efektif dalam menangani virus. Jadi sistem pemerintahan mereka menyatakan bahwa yang kita lihat di stasiun-stasiun TV yang itu berkolaborasi atau yang sebagian besar dibiayai oleh pemerintah Cina, itu menyatakan bahwa Cina ini sudah bertindak sangat decisive, begitu ya. Saya ambil contoh misalnya, dan ini baru terjadi di Cina saja, itu ada rumah sakit khusus corona yang dibangun hanya dalam waktu 10 hari. Dan itu saya tidak temukan di negara-negara lain, begitu. Yang kedua, China mengkampanyekan bahwa dia mengirimkan banyak bantuan peralatan medis ke banyak negara. Jadi pada saat Trump itu menyerbu dengan China harus bertanggung jawab, virus ini buatan China, begitu ya. China membiarkan virus ini tersebar di mana-mana. China mengambil indirect approach, cara tidak langsung. Dia mengirimkan bantuan medis ke banyak negara. China misalnya mengklaim bahwa dia sudah sejak pandemi ini terjadi, dia sudah mengirimkan bantuan ke lebih dari 130 negara. Mengirimkan masker dan alat tes ke 127 negara dan 13 tim medis ke 11 negara. Kemudian biliunernya Jack Ma yang terkenal dengan Alibaba itu menyumbangkan atau berjanji menyumbangkan 2 juta masker, 150.000 alat tes dan 20.000 APD, begitu ya. Jadi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh China. Jadi China mengekspos pada saat dia diserang oleh Amerika Serikat, dia mengekspos tindakan-tindakan sosialnya terhadap dunia. Yang ketiga,
kalau tadi kita melihat bahwa Trump itu menyerang China harus bertanggung jawab, perlu ada tim investigasi. Justru yang ketiga ini pesan yang dilakukan oleh China itu adalah menghindari membicarakan asal muasal virus ini. Dan kalau kita ingat, ini yang dikenal dengan tragedi Dr. Li Wenliang. Siapa Dr. Li Wenliang ini? Li Wenliang pada tanggal 31 akhir Desember tahun lalu 2019 lalu, ini ada dokter di Wuhan yang mengirimkan pesan chat di aplikasi media sosial mereka mengatakan bahwa ini ada satu virus baru yang bisa menular dari orang ke orang yang itu mirip dengan SARS ya, dan itu kemudian menjadi perbincangan hangat di grup media sosial mereka. Tapi ternyata karena ini adalah negara komunis begitu dan tidak ada kebebasan di dalamnya, ya Dr. Li Wenliang ini kemudian dipanggil oleh polisi, diinterogasi, kemudian dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan bahwa tidak boleh mengungkapkan fakta ini yang dianggap bisa membangun keresahan publik begitu. Jadi tidak melihat faktanya. Tapi Li Wenliang ini kemudian dipanggil, diperiksa, kemudian diperingati. Tetapi Li Wenliang ini tetap ngotot saja. Setelah dia pulang dari pemeriksaan itu, dia kembali memperingatkan kepada kawan-kawannya, memperingatkan agar segera pakai masker, hati-hati dengan virus ini. Dan yang lebih menyedihkan lagi, akhirnya dokter ini kemudian meninggal karena virus yang sama, virus corona yang dia coba ingatkan kepada publik. Yang meninggalnya Dr. Li Wenliang ini, walaupun coba-coba ditutupi oleh oleh pemerintahan Cina, tetapi itu memang menimbulkan kemarahan yang sangat luar biasa di masyarakat Cina pada saat itu, dan banyak yang menyebut bahwa Li Wenliang ini adalah martir, dan ini yang tidak diinginkan oleh China untuk tersebar keluar begitu. Yang keempat, eskalasi keempat itu adalah counter teori konspirasi. Jadi kalau Donald Trump tadi menyatakan bahwa di Cina ini wabah COVID-19 ini bisa jadi itu tidak terjadi secara natural, tapi bocor dari salah satu lab biologi di Wuhan, itu Cina secara resmi juga mengajukan bukti teori balik gitu ya, counter konspirasi, bahwa ini jangan-jangan Amerika yang nyebarin. Cina menyebarkan bukti video gitu bahwa ini kemungkinan tentara Amerika Serikat yang menyebarkan virus di Wuhan. Ya, kalau kita lihat di media-media tuh China menyebarkan gambar bahwa ini ada kontingen Amerika sebanyak 300 orang anggota militer yang itu memang datang ke Wuhan pada bulan Oktober begitu untuk mengikuti semacam olimpiade militer lah begitu, atau military world game gitu, yang itu memang terjadi di Wuhan. Dan Amerika dan China pada saat itu menuduh bahwa salah satu dari kontingen itulah yang menyebarkan virus di China dan akhirnya menyebarkan virus ini juga di dunia. Nah, yang kelima begitu, dan itu kita lihat akhir-akhir ini. Ini China secara aktif, secara masif begitu ya, secara sarkastis juga itu turut memberitakan secara masif adanya double standar di Amerika. Ini terkait dengan meninggalnya George Floyd ya, salah satu warga kulit hitam yang itu ditangkap oleh polisi, kemudian diinjak lehernya kurang lebih 8-9 menit dan akhirnya meninggal. Dan ini menimbulkan kerusuhan rasial yang luar biasa besarnya di Amerika Serikat, dan sampai video ini dibuat itu sampai sekarang itu belum berhenti. Nah, channel-channel media China begitu ya, secara sengaja, secara masif begitu ya, itu menyebarkan double standar yang terjadi di Amerika. Bagaimana Amerika mau mengkritik China tentang bahwa China itu negara otoriter, ternyata tindakan rasisme itu masih terjadi di Amerika Serikat. Yang kedua, kalau kita tadi bagian pertama melihat eskalasi diplomasi, yang kedua ini adalah eskalasi militer begitu. Nah, ada perbedaan saya melihat ya antara eskalasi diplomasi dan eskalasi militer. Jadi bagaimana cara Cina berperilaku dan bagaimana cara Amerika Serikat berperilaku secara diplomatik itu agak beda. Kalau kita lihat tadi Donald Trump itu lebih agresif, tetapi justru pada sisi militer saya melihat
China pada saat wabah ini merebak justru bertindak sangat agresif. Jadi kalau dalam ranah diplomatik itu China umumnya itu hanya mengcounter saja, tetapi berbeda. Ya, secara militer justru China mengambil langkah-langkah yang sangat agresif sebenarnya. Setidaknya ada 2 aktivitas militer Cina ya, mungkin bisa 3. Aktivitas militer Cina itu yang dianggap itu cukup mengejutkan. Yang pertama itu secara mengejutkan ya, Cina ini menggeser ribuan pasukannya ke daerah sengketa dengan India, ke wilayah perbatasan sengketa dengan India, itu di sebuah pegunungan Himalaya. Nah, India ini adalah sekutu berat Amerika Serikat begitu ya, di Asia Selatan. Dan tiba-tiba di daerah konflik itu Cina mengirimkan ribuan pasukannya untuk membuat camp di daerah yang itu masih merupakan wilayah perebutan antara India dengan Cina. India pantas untuk stres ya mungkin ya, atau pantas untuk agak khawatir karena secara geografis itu sebenarnya Cina itu berhasil mengisolasi India secara teritorial begitu ya. Contohnya selain masalah perbatasan tadi, di sebelah barat Cina itu meningkatkan hubungan kerjasamanya dengan Pakistan. Ya, jadi di sebelah barat India itu ada negara Pakistan, ini seterunya India, musuh lamanya India. Cina bekerja sama dengan India menjanjikan bukan hanya pembangunan infrastruktur besar-besaran, tapi juga menjanjikan untuk membangun bendungan atau dam di wilayah Kashmir yang itu merupakan perebutan antara Pakistan dengan India. Di sebelah barat begitu Pakistan. Di sebelah timur, ya di sebelah timur India maksud saya, ini Cina juga berhasil mengambil sekutu India, itu Nepal. Jadi negara yang tadinya itu mendekat ke India, Nepal yang mendekat India, ternyata sekarang ini berpindah haluan ke Cina. Barat, timur. Bagaimana dengan di selatan? Di selatan ternyata Cina itu juga berhasil mengambil satu pulau di wilayah yang namanya Maldives begitu ya. Dan di pulau itu persis mirip seperti yang dilakukan di Laut Cina Selatan, itu dilakukan reklamasi. Jadi membawa jutaan kilogram pasir, pulau itu direklamasi, diduga oleh India itu dijadikan landasan pacu pesawat tempur atau pangkalan militer untuk kapal selam barat, timur, selatan. Jadi kan itu diisolasi. Jadi India sebagai sekutu Amerika Serikat di wilayah itu, wilayahnya itu diisolasi secara teritorial oleh Cina. Nah, itu di India. Yang kedua juga secara militer itu justru start pada bulan Januari itu Cina, Angkatan Laut Cina, militer Cina itu sangat agresif di Laut Cina Selatan. Di Laut Cina Selatan ini wilayah yang diperebutkan oleh banyak negara di Asia Tenggara. Ya, oleh Filipina, oleh Vietnam, oleh Malaysia, begitu ya. Ini wilayah yang sangat kaya begitu ya, kaya sumber daya alam, kaya minyak begitu ya. Dan hampir sepertiga perdagangan dunia, mayoritas perdagangan dunia itu melewati Laut Cina Selatan. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya ada satu negara menguasai wilayah laut itu, ya perdagangan internasional itu akan terganggu. Nah, yang dilakukan oleh Cina adalah dia membangun satu pulau buatan. Jadi ini tidak main-main. Reklamasi satu pulau buatan. Ada Pulau Karang yang tadinya tidak ada orang di sana, kemudian direklamasi, dibangun dan dia membuat 2 hal di sana, 3 hal. 1, wilayah administratif. Jadi dia taruh orang di situ. Cina taruh orang di situ. Jadi semacam kecamatan atau kelurahan kecil lah. Jadi wilayah administratif. Jadi benar-benar penduduk. Nah, karena salah satu syarat bahwa itu bukan tempat buatan itu harus ada orang yang tinggal di sana. Nah, Cina menempatkan orang dan memasukkan itu ke dalam wilayah administratifnya. Jadi anggaplah itu ada kelurahan atau kecamatan
dari pulau buatan baru di Laut Cina Selatan untuk China begitu. Yang kedua, dia katanya membangun fasilitas riset. Dan yang ketiga dia membangun fasilitas atau pangkalan militer di sana untuk landasan pacu dan kemudian untuk menaruh rudal jarak jauh. Jadi itu yang dilakukan. Tetapi selain itu juga setelah China berhasil melakukan itu, selama beberapa bulan justru pada saat corona ini mewabah begitu, itu semakin agresif begitu ya, kekerasan militer yang dilakukan oleh China di situ. Contohnya misalnya Coast Guard China begitu ya, atau pasukan penjaga pantainya China itu menenggelamkan kapal-kapal nelayan yang beroperasi di wilayah itu pada wilayah yang diperebutkan dengan Vietnam. Kemudian yang kedua, menyerbu tempat oil drilling atau penambangan minyak lepas pantai yang itu dikelola oleh Malaysia begitu. Jadi itu beberapa contoh aktivitas militer yang dilakukan oleh China di Laut Cina Selatan begitu, yang justru pada saat-saat ini semakin meningkat. Nah, kalau tadi kita melihat bagaimana asertifnya atau bagaimana agresifnya China begitu ya. Kalau saya boleh tambahkan satu lagi, China sekarang itu mencabut satu otonomi khusus yang dimiliki oleh Hong Kong. Jadi Hong Kong itu kalau kita lihat dari sejarahnya itu dia seperti one state two system. Jadi satu negara tapi dua sistem. Kalau di Hong Kong itu boleh sebagian dari nilai-nilai demokrasi itu mungkin berada di sana, tapi itu sekarang dicabut oleh China begitu. Dan itu artinya China bisa bebas untuk beroperasi di wilayah Hong Kong begitu ya. Nah, bagaimana dengan Amerika Serikat? Apa respon Amerika Serikat? Nah, ini justru terbalik. Kalau saya melihat Amerika Serikat di dalam bidang militer ini justru relatif hanya test the water saja, atau mungkin kita bisa mengatakan itu hanya sekedar bereaksi atau reaktif terhadap apa yang dilakukan oleh China begitu. Kenapa? Karena memang secara real, secara militer itu Amerika Serikat cukup terganggu dengan virus ini ya. Contohnya misalnya ada 150 pangkalan militer Amerika Serikat itu yang terinfeksi oleh virus corona begitu ya. Dan ini agak beda dengan China, walaupun saya tidak tahu ini jujur atau tidak, tapi China mengatakan tidak ada satupun anggota militernya, tidak ada satupun pangkalan militernya yang terinfeksi oleh virus ini. Beda dengan Amerika, 150 pangkalan militer itu kena. Dan yang kedua, di Amerika Serikat itu sekarang, apabila Anda mau gabung ke militer, apabila Anda pernah terkena virus corona, Anda sudah tidak bisa lagi join militer. Jadi Anda dianggap cacat. Nah, dianggap cacat, tidak boleh join militer. Bagi mereka yang memang sudah masuk, itu diterapi, tetapi Anda bayangkan apabila terjadi sesuatu dan Amerika Serikat ingin merekrut sebanyak mungkin anggota militer, apabila mereka sudah terkena virus corona, tidak boleh ikut lagi ke militer Amerika Serikat. Dan jumlah penderita virus corona di Amerika Serikat itu luar biasa banyak, terbanyak di dunia. Nah, jadi pada saat Cina itu sedang agresif-agresifnya, sekarang ini orang agak ragu dengan kemampuan Amerika Serikat untuk menjaga hegemoni militernya, terutama di Laut Cina Selatan. Benar memang Amerika Serikat itu berusaha untuk meningkatkan kehadirannya di sana. Contohnya misalnya Amerika Serikat pada kuartal ini meningkatkan 4 kali penerbangan pesawat tempurnya di atas wilayah itu. Atau kemudian memperbanyak jumlah pelayaran kapal perang, ya, itu di dekat-dekat fasilitas atau instalasi militer yang dibangun atau pulau buatan yang dibangun oleh Cina di Laut Cina Selatan. Atau yang terakhir misalnya membuat latihan perang bersama-sama dengan Australia, tetapi latihan perang itu sengaja dilakukan di lokasi di mana China itu memperebutkan wilayah itu antara Vietnam dengan Malaysia. Tetapi semua langkah-langkah militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu
masuk dalam kategori gertakan sebenarnya. Agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Agak berbeda dengan yang dilakukan oleh China. Tapi dari dua eskalasi tadi, eskalasi diplomatik dan eskalasi militer, kalau kita belajar dari sejarah, ini sebenarnya eskalasi yang terjadi di tengah-tengah dan bisa jadi mengatasnamakan virus corona ini, itu bisa memicu satu perang besar begitu. Saya ambil contoh misalnya keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam. Itu dikenal dengan nama insiden Gulf of Tonkin. Itu terjadi pada tanggal 2 Agustus 1964. Itu ada kapal Amerika USS Maddox begitu yang sedang berlayar menurut mereka berlayar di perairan internasional. Kemudian menurut mereka lagi itu ditembaki oleh torpedo oleh tiga kapal patroli Vietnam Utara. Tapi yang uniknya adalah tiga-tiganya itu lepas. Tidak ada misil yang kena. Dan bukti yang diajukan oleh Amerika Serikat pada saat itu, ya, kalau kita baca dari buku-buku sejarah, kalau kita baca dari penelitian, itu hanya dugaan saja. Karena tidak ada satupun misil yang ditembakkan oleh kapal Vietnam Utara itu, yang katanya 3 torpedo itu mengenai kapal Amerika Serikat. Tetapi cukup insiden kecil itu saja membuat Presiden Amerika Serikat pada saat itu Johnson mengajukan resolusi ke Kongres menyatakan bahwa Amerika Serikat akan terlibat dan mengirimkan pasukan militernya ke Vietnam dan memulai keterlibatan secara langsung perang terhadap Vietnam Utara. Hanya satu insiden. Tidak ada misil atau tidak ada torpedo yang kena. Bayangkan kalau misalnya itu terjadi di China Selatan. Jadi kita harus bersama-sama melihat apakah eskalasi ini, dan kita tidak harapkan itu bisa memicu perang dunia ketiga.